Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita dapat kembali mengikuti Manna Rema, dan kiranya kebaikan Tuhan tetap kita bisa rasakan dari hari ke hari. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dibentuk agar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk hari yang indah yang Kau jadikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman-Mu mengajar kami ya Tuhan, untuk kami semakin hari semakin mengenal akan Engkau, dan juga kami hidup memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri topik keheningan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 15 sampai yang ke-16. Injil Lukas 5 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat yang ke-16, akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Berita itu menjadi viral meskipun Yesus melarang untuk memberitahukan kepada siapapun, tetapi untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Akibatnya datanglah orang banyak berbondong-bondong kepada Yesus untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Namun dari kisah ini kita dapat belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus, di mana memandang penting membangun relasi dengan Bapanya. Dan jika kita baca kembali di ayat yang ke-16 bacaan firman Tuhan Lukas 5 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bersekutu dengan Bapa lebih penting bagi Yesus daripada popularitas dan juga nama besar. Yesus tidak terbuai dengan pujian dan orang banyak yang mengeluh-elukan dirinya. Justru dalam situasi demikian, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Daya tarik, pujian, popularitas, nama besar itu tidak menghanyutkan Yesus sehingga menjadi berjarak dengan Bapanya. Saya percaya bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Yesus diawali dalam keheningan bersama Bapanya dalam doa. Demikian juga dengan kita. Kekuatan, penghiburan, hikmat, serta mengetahui kehendak Tuhan itu bisa kita peroleh saat kita di dalam keheningan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita yang kita lakukan setiap hari. Doa bukan sekedar aktivitas rohani atau agamawi. Doa sarana membangun relasi kita dengan Tuhan. Doa juga sarana kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga bisa mengungkapkan isi hatinya kepada kita melalui doa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita telah kehilangan waktu yang begitu berharga bersama dengan Tuhan dalam doa. Kesibukan pekerjaan, padatnya jadwal pelayanan telah menggeser waktu-waktu kita di dalam keheningan bersama Tuhan. Atau mungkin kita saat ini sedang menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga kebersamaan kita dengan pribadi pemberi berkat tidak lagi menjadi prioritas yang utama di dalam diri kita. Jika kita baca di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus menyediakan waktu yang berharga, yang spesial bersama dengan Bapanya di dalam membangun keintiman. Setiap hari tidak ada yang terlewatkan untuk selalu terhubung dengan Bapanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangun kembali relasi kita dengan Tuhan melalui saat teduh setiap hari bersama Tuhan untuk menikmati hadirat-Nya, untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk mengetahui rancangannya di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita menjadikan doa sebagai gaya hidup, bukan sebagai beban yang sulit untuk kita lakukan, tetapi sebagai kesukaan ketika kita di dalam keheningan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita dengar bersama itu memberkati kita dan membawa hidup kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat pembelajaran yang begitu indah, di mana Engkau telah memberikan keteladanan kepada kami ya Tuhan, untuk memprioritaskan hal yang utama, yang pertama, yaitu membangun relasi dengan Bapa. Demikian juga ajar kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki gaya hidup untuk berdoa, untuk mencari wajah-Mu, dan membangun relasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hikmat, kekuatan, dan juga kehendak, itu akan kehendak-Mu yang boleh kami dapatkan di saat kami ya Tuhan menjalin hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku yang memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.